Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, saya ingin membahas materi mengenai larangan pergaulan bebas dan mendekati zina. Hal yang akan saya bahas di sini terkait dengan perintah Allah mengenai larangan berbuat zina dan larangan melakukan pergaulan bebas. Kemudian membahas maknanya, hikmahnya, dan bagaimana cara mempraktekkan hidup yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu, saya membahas tentang makna dari pergaulan bebas. Secara garis besar, pergaulan bebas itu berasal dari kata pergaulan dan bebas. Apa arti dari pergaulan? Pergaulan itu memiliki makna sebagai proses interaksi antara satu individu dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Sedangkan makna dari bebas itu adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntunan, norma agama, dan norma kesusilaan. Kesimpulannya bahwa pergaulan bebas itu artinya adalah salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Atau bisa juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar dari norma agama atau norma kesusilaan. Apabila kita lihat dari segi pengertian dari agama Islam, maka pergaulan bebas itu memiliki makna dari semua proses dan aktivitas pergaulan dengan orang lain yang terlepas dari ikatan atau melanggar aturan pergaulan. Jadi itu dari makna pergaulan bebas. Maka dari itu kita harus memperhatikan perilaku-perilaku yang kita lakukan setiap harinya. Kemudian, apa dalil yang melandasi larangan pergaulan bebas? Dalil yang melandasi larangan pergaulan bebas itu salah satunya ada pada Quran Surat An-Nur, surat ke-24 ayat 30-31, yang memiliki makna, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya auratnya, kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama muslim mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa saja dari contoh pergaulan bebas. Ada merokok, ada narkoba, kemudian ada seks bebas, dan sebagainya. Nah, akibat apa yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan pergaulan bebas yang seperti itu? Tentunya contoh-contohnya bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti di lingkungan kita sendiri. Nah, akibatnya apa? Jadi akibatnya ada 3 aspek. Yang pertama, akibat untuk diri sendiri. Nah, akibatnya apa? Apabila kita melakukan pergaulan bebas, itu bisa mengakibatkan pertama malas ibadah, kemudian keimanan menjadi hampa, mental menjadi tidak stabil, kemudian suka hidup berlebih-lebihan, berfoya-foya,
bisa ketergantungan terhadap obat, menurunkan kesehatan, ataupun bisa juga terjangkit penyakit langka seperti HIV atau AIDS. Nah, kemudian akibat bagi keluarga akan menjadikan hubungan keluarga itu semakin renggang. Kemudian gagalnya orang tua memiliki anak yang soleh dan solehah. Tentunya ini sangat bisa mengecewakan orang tua kita. Kemudian nama baik dari orang tua bisa tercoreng. Itu baru dari keluarga. Nah, bagaimana dengan akibat bagi masyarakat? Nah, akibatnya merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, menyebarkan penyakit menular, kemudian merebaknya penyakit masyarakat dan lain-lain. Jadi, akibat dari pergaulan bebas itu sangat luas, sangat besar. Tidak hanya terjadi kepada diri kita sendiri, tetapi keluarga kita juga kena, kemudian masyarakat pun kena. Maka dari itu kita harus sangat menjaga diri dari pergaulan bebas. Nah, apa hikmah yang bisa kita kita dapatkan ketika kita menjauhi pergaulan bebas? Ada banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, tentunya kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan perbuatan baik, melakukan akhlak mulia, membiasakan perbuatan-perbuatan baik, sehingga itu bisa mempermudah kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kita bisa memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bisa menjaga diri dari pergaulan bebas, kita bisa menahan diri untuk tidak melakukannya, maka Allah akan memberikan imbalan kepada kita berupa pahala yang sangat luar biasa. Yang ketiga, tentunya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang keempat, terhindar dari dampak buruk pergaulan bebas yang melanggar etika agama. Dan yang terakhir, tentunya tujuan kita bisa mendapatkan cita-cita yang kita impi-impikan. Nah, itu hikmah dari pergaulan bebas. Itu beberapa hal tentang pergaulan bebas. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbuatan zina. Nah, dalam pengertiannya, zina secara umumnya itu memiliki makna memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang haram menurut zat perbuatannya dan bukan karena syubhat, dan perempuan itu mendatangkan syahwat. Nah, ini makna dari zina. Jadi dalam Islam zina itu hukumnya haram. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh melakukan zina, dan ini wajib dijauhi oleh setiap muslim dan muslimat. Ya, kita harus menghindari, baik itu dari pemicunya atau dari sumbernya. Contohnya, kita bisa menghindarinya dengan tidak melihat misalkan foto-foto porno, video porno, dan sebagainya yang akan memicu kita melakukan perzinahan. Kemudian karena zina itu hukumnya haram, tentunya ada hukuman yang akan didapatkan bagi pelaku zina. Jadi menurut ajaran Islam, pelaku zina itu harus dihukum. Nah, hukumannya apa? Jadi ada dua jenis pelaku zina. Yang pertama ada pelaku zina yang muhson, dan yang kedua ada khairu muhson. Artinya apa? Jadi yang pertama, pelaku zina yang muhson itu artinya pelaku zinanya itu sudah menikah dan melakukan zina dengan orang lain. Nah, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Rajam itu apa artinya? Rajam itu dilempari batu. Jadi orang yang melakukan zina dikubur sampai batas kepala, kemudian kepalanya dilempari batu sampai meninggal dunia. Itu baru hukuman di dunia saja. Kemudian sanksi bagi pelaku zina khairu muhsan. Khairu muhsan itu artinya orang yang belum menikah itu melakukan zina. Nah, hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hal tersebut tercantum dalam Quran surat Yusuf ayat 23. Jadi pernah dengar ya ceritanya Nabi Yusuf ketika
beliau itu diajak zina oleh istri dari raja di negaranya pada saat itu. Jadi Nabi Yusuf itu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari zina. Kemudian ada juga hadis tentang perintah menjaga pandangan dari zina, itu juga ada. Nanti silahkan bisa dicari dalilnya. Ini tadi sudah Ibu jelaskan tentang pezina muhson dan pezina khairu muhson. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, apa akibatnya ketika kita melakukan perbuatan zina? Akhir-akhir ini sangat mudah ya kita itu hampir terjerumus kepada zina. Karena memang medianya itu sekarang sangat mudah. Terutama benda yang sering kita bawa yaitu ponsel. Nah, ponsel ini sangat mudah menjadi pemicu kita untuk melakukan zina. Baik itu zina seks bebas atau misalkan zina mata, ya melihat video-video porno, melihat foto-foto porno, kemudian zina mulut, zina telinga dan sebagainya. Nah, akibat yang bisa kita dapatkan apa? Jadi akibat yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan zina, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, tidak hanya Allah yang melaknat kita, tapi Rasul pun melaknat kita. Yang kedua, menghancurkan masa depan anak. Ya, jadi kasihan ya anaknya, orang tuanya yang berbuat dosa, anaknya kena. Kemudian yang ketiga, merusak keturunan yang sah bila berzina melahirkan anak. Ya, jadi status anak orang yang berzina itu tidak jelas, tidak dinasabkan kepada ayahnya, ya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Akhirnya anak itu tidak memiliki hak yang seharusnya dia dapatkan. Yang ketiga, bisa mendorong perbuatan dosa besar yang lain. Seperti apa? Seperti menggugurkan kandungan. Banyak orang yang melakukan zina itu kemudian takut ketahuan, takut dimarahin orang tua dan sebagainya. Akhirnya apa? Mendorong dosa yang lain, yaitu menggugurkan anaknya, ya anaknya yang tidak berdosa kemudian digugurkan, dibunuh, ya. Jadi masuk ke dosa pembunuhan. Sangat besar dosanya. Kemudian yang kelima, menimbulkan penyakit kelamin seperti HIV, AIDS dan sebagainya. Terjerat hukuman berupa rajam sampai mati dan cambuk sebanyak 100 kali. Mengganggu hukuman sosial dari lingkungan masyarakat bagi pelaku zina. Menghilangkan kesucian diri dan nasab dari keturunan hasil perzinahan menjadi tidak jelas, ya. Jadi akibatnya sangat banyak ketika kita melakukan zina. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan zina. Amin. Nah, caranya bagaimana agar kita bisa terhindar dari perbuatan zina? Ini ada banyak caranya. Salah satunya itu yang pertama, ya, kalau kita misalkan takut berbuat zina, kita dianjurkan untuk segera menikah. Ya, kalau tidak bisa menikah bagaimana? Ya, hindari berbuat zina. Yang kedua, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat, ya, tidak ke clubbing atau ke pub, ke karaoke, ke mana yang tempat-tempat tersebut itu sangat banyak maksiatnya. Yang ketiga, jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang menjurus kepada perzinahan. Menonton video porno, melihat foto-foto porno, ataupun contoh-contoh yang lain bisa dijauhi. Kemudian memilih teman yang soleh-solehah. Teman ini juga sangat berpengaruh ya, lingkungan itu juga sangat berpengaruh bagi perkembangan mental kita, ya. Kalau misalkan teman-teman kita baik, insya Allah diri kita pun ikut baik. Tapi kalau misalkan teman-teman kita buruk, ya, mengajak kepada narkoba, kepada seks bebas, kepada minum-minuman keras dan sebagainya, maka kita jauhi teman-teman yang seperti itu. Nah, yang kelima, tentu memperdalam ilmu pengetahuan agama Islam. Kemudian membaca buku-buku keislaman, membaca Al-Quran, membaca hadis, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menjauhi perbuatan perzinahan.
Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah hikmah dari menjauhi zina. Apa saja hikmahnya ketika kita menjauhi zina? Tentunya yang pertama adalah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, insya Allah kehidupan kita akan mudah. Hati kita akan tenang, ya. Kemudian mendapatkan syafaat dari Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi, ya, keturunan kita baik, menjadi baik, kesucian diri kita, kesucian keluarga kita terjaga. Kemudian kita bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan yang lain seperti aborsi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Ibu doakan, ibu harap ya, semoga kita semua bisa terhindar dari perbuatan zina, dari pergaulan-pergaulan bebas. Ibu yakin bahwa ketika kita bisa membangun diri kita, membangun mental kita untuk menjadi pribadi yang soleh-solehah, insya Allah akan dipermudah oleh Allah dan bisa dijaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, silahkan adik-adik di sini bisa memahami makna ataupun memahami materi yang sudah Ibu sampaikan, dan semoga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.